Halo, kita. Arena ini harus bersih sebelum fajar. Iya, iya. Bangun. Sudah lama nggak ketemu. Aduh, tuan yang satu ini kaget banget. Kami tutup malam begini. Silakan pulang. Sekarang dunia persilatan akan berubah besar. Ada arus gelap di utara. Bisa terjadi kekacauan. Mohon Yan Luo keluar untuk menstabilkan situasi. Yan Luo, apaan? Anda disegel, ceria. Sembunyikan kekuatan. Sembunyikan aura. 20 tahun di selatan. Anda adalah Yan Ru. Aduh, kamu. Bercanda, pintar. Saya cuma tukang bersih di sini. Saya cuma punya minuman keras, murah. Saya butuh Yan Luo. Bukan pemabuk yang sembunyi di pojok. Tenang, apapun pilihan Anda, aku tidak akan membocorkan keberadaan. Aku akan menunggu kamu. Pak Ye yang sudah tua, semalam entah berapa banyak minuman keras yang dia habiskan. Gila minuman, pengecut dan penakut. Tapi gerakannya cukup cekatan. Ini lumayan bagus juga. Lahir memang jadi budak. Sia-sia Ning itu pintar dan berbakat. Juga punya bakat bela diri hebat. Kenapa punya ayah yang pemabuk dan tak berguna begini? Ling Hao, jangan ngomong banyak. Shishu. Kudengar Ning naik peringkat lagi di daftar kekuatan generasi muda. Ning bisa begini, semua berkat bimbingan Anda, Shishu. Kalau ikut ayah yang tak berguna, terbuang sia. Ning tulangnya luar biasa. Bakatnya hebat. Untung nemuin dia awal jadi anak angkat. Kalau enggak, bakatnya bisa aja tersia-siakan. Toye, ada laba-laba besar naik ke belakangmu. Laba-laba, aduh, laba-laba, aduh. Laba-laba, aduh, laba-laba. Lihat aja. Penakut banget. Hah, cukup. Pagi-pagi kok ribut banget. Lain kali siapapun yang berani usilin Tuan, jangan salahin aku kalau dia nggak bisa makan. Dan harus bawa lari terus. Kok yang Bibi selalu bela si pemabuk itu? Kabarnya waktu itu diajak naik gunung ke Jawa. Si pemabuk itu lagi beruntung. Ternyata sempat nyelamatin nyawa yang Bibi di tepi jurang. Pali, uang bulananmu. Ayah. Aduh. Ayah. Lihat aku. Cang banget. Kali ini, kamu harus pegang baik-baik. Ayah, angkat. Adik, Ning. Oh, Ning. Ning, kamu. Adik Ning. Ada apa? Siapa yang nyakitinmu? Ayah, angkat. Tenang, ada ayah angkat di sini. Bilang aja siapa.
Ayah angkat pasti bela kamu. Itu Wang Yaotian dari Fushu Guan. Aku baru belanja di jalan. Tiba-tiba dia sama beberapa orang hadang aku. Terus ngomongin hal yang gak sopan. Mereka juga pegang-pegang aku. Aku gak mau. Lalu dia malah mukul aku. Mereka ramai. Aku... Brengsek! Berani-beraninya nindas orang Long Yuan Wuguan. Kita pergi ke Fusuguan sekarang. Cari si Wang, buat dihitung. Betul, lawan balik. Biar Lin Ximai lega. Jalan! Jangan. Tenang, semua dengar aku dulu. Kita nggak bisa makam-makam sama Fuxu Guan. Minggir! Cut! Anak kandungmu malah diperlakukan kayak gini. Kok kamu bisa ngomong begitu? Cukup! Dari kecil sampai besar, selain minum, apalagi yang bisa kamu lakukan? Tiap kali aku dibully, kamu cuma narik aku minta maaf ke orang atau nunduk ngaku salah. Sekarang, semua mau bantu aku, kamu malah nahan. Kadang aku bener-bener berharap kamu bukan ayahku. Tefang! Bukan maksud menggurui. Sebagai ayah, melindungi anak itu kewajiban. Kamu segitu pengecutnya. Pantes aja Linger jadi kecewa. Bapak angkat, cuma kamu yang ngerti aku. Linger tuh, anak angkatku. Aku Jotong. Harus membela dia. Ayo, ikut aku ke Fusuguan. Ayo, berhenti semuanya. Tidak boleh pergi kemana-mana. Shifu Wang Yaotian benar-benar keterlaluan. Lihat Ning Ning, dia... Kalian pergi sekarang. Justru menguntungkan Fushu Wuguan. Kuat dan ambisi. Banyak Wuguan di kota sudah diambil alih oleh mereka. Pamannya Wang Yaotian Gubernur Nanjun. Dengan apa kita melawan mereka? Kalian pergi bukan mencari keadilan, tapi mengorbankan seluruh Wuguan. Bantu Ning Ning ke aula belakang untuk obati lukanya dulu. Kamu duluan, rawat lukamu. Ayah angkatmu nanti akan ke kamu. Makasih, ayah angkat. Ning Ning, Minggir! Fushu Wuguan, Wang Yousheng. Luka, ayah angkat. Lihat, gerakan ini sudah benar kan? Bagus. Ning, cepat belajar. Tapi tenaganya di pinggang masih perlu diperkuat. Terima kasih ayah angkat. Obatmu bikin lukaku membaik. Hebat. Long Yuan Wuguan membuat anakku terluka. Keluarkan! Long Yuan Wuguan, serahkan pelaku yang melukai anak saya. Ayah angkat, ternyata Anda. N.Y. Yan, apa maksud Anda? Maksud Anak kesayangan saya. Anak saya dipukuli seperti ini di gang semalam. Kalian harus serahkan pelakunya. Pergi sana. Jangan ganggu. Nawai, Yan, jangan asal bicara. Apa hubungannya anak Anda dipukul dengan kami? Kami tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan? Anak saya baru pulang dari utara. Dia tidak punya musuh lain di Nanjun. Kemarin dia cuma ribut di jalan dengan orang dari Wuguan kalian. Anak saya dipukuli seperti ini. Bukan orang Longyuan Wuguan. Siapa lagi kalau bukan dia?
Anakmu sudah banyak berbuat jahat. Gak tahu berapa orang yang dia sakiti. Dipukuli sampai begini. Memang salahnya sendiri. Buyan, kami benar-benar nggak tahu soal ini. Anda salah? Bangka, jangan omong. Kalau kamu nggak serahkan orangnya, Jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Orangnya pakai penutup muka. Tapi matanya itu sepasang mata itu. Sampai jadi abu pun aku tetap kenal. Kalau kamu berani lakukan hal kejam lagi, aku bakal bunuh kamu. Kalau kamu berani lakukan hal kejam lagi, aku bakal bunuh kamu. baik. Tua Bangka, berani nggak panggil semua orang di sini? Biar anakku kenali. Sebaiknya kamu berdoa saja. Bukan orang sini. Kalau tidak, aku akan perang dengan Jim Yuan Yuan. Dan hancurkan kalian. Panggil semua orang ke sini. Semua anggota Yuan Yuan sudah ada di sini. Kamu lihat aku dan bilang, kalau kamu masih lakukan hal kejam lagi, aku akan bunuh kamu. Katakan! Kalau kamu berani lakukan hal jahat lagi, bukan, emosinya kurang. Kamu harus lebih galak. Kalau kamu berani lakukan hal kejam lagi, aku akan bunuh kamu. Juga dia. Kamu lebih galak, bilang. Kalau kamu berani lakukan hal jahat lagi, ayo, kamu bilang. Kalau kamu berani lakukan hal kejam lagi, aku bunuh kamu. Bilang. Kalau kamu berani lakukan hal kejam lagi, aku akan bunuh kamu. Kamu bilang, Kalau berani. Bukan dia. Kamu bilang. kalau kamu berani lakukan hal kejam lagi, Aku bakal bunuh kamu. aku bakal bunuh kamu. Kamu bilang. Menurutku kalian cuma buang-buang waktu. Awalnya anak 5 tahun, sekarang malah tanya ke pemabuk terkenal kayak gini. Atau mau sekalian bawa kucing anjing di belakang buat kamu tanya juga. Jangan-jangan Wang Yaotian jadi bodoh gara-gara dipukul. Kakek pemabuk ini. Semua orang di sekitar sini tahu dia pemalas. Bahkan anak 5 tahun pun bisa ngalahin dia. Nggak perlu. Ingetin aku. Kalau gitu panggil aja semua kucing anjing di sini. Hari ini cari sampai kemanapun juga. Aku juga harus menemukan pelaku yang melukai anakku. Lanjutkan ceritanya. Kalau berani lagi melakukan hal jahat, aku akan membunuhmu. Kamu bilang apa? Pasti ayah angkat yang membela aku. Ayah angkat, jangan sampai ketahuan. Tapi kalau benar-benar ketahuan, meski harus mati, aku akan melindungi ayah angkat sampai akhir. Bunuh kamu. Aku akan membunuhmu. Tunggu. Bentar. Ulangi sekali lagi. Aku masih lanjut. Galak. Suara lebih keras. Ayo. Hei, kamu itu cuma buang-buang waktu. Curiga siapa? Mana mungkin curiga dia. Bilang lebih galak. Ulang. Enggak. Enggak. Kamu kalau berani lakukan hal jahat lagi, bunuh kamu. Aku akan bunuh kamu. Kalau kamu berani berbuat kejahatan lagi, aku akan bunuh kamu. Itu dia. Itu dia. Ibu. Ibu. Emang dia. Suara ini. Mata ini. Rasanya tidak salah. Ibu. Memang dia. Tidak mungkin salah.
Oh, aku. Apa maksudnya aku? Wang Yaotian, kamu kena pukul jadi bodoh ya? Kamu bilang dia, Jeffeng? Dia, pengecut, bahkan takut sama laba-laba. Kalau dia bisa mengalahkanmu seperti ini, nama saya Lin Hao. Tulis terbalik. Dia cuma minum atau kerja kasar? Mana mungkin? Ibu, dialah orangnya. Mata dia. Kalau soal itu, saya nggak mungkin salah lihat. Kalau anak saya yakin, berarti pasti benar. Long Yuan Wu Guan harus memberi saya penjelasan. Memang mirip, tapi rasanya bukan dia. Kalian cuma mengakui Paman Ye. Itu omong kosong. Jangan-jangan kalian sengaja datang cari masalah? Hari ini, Long Yuan Wu Guan berikan penjelasan. Kalau tidak, semua orang di sini akan saya buat menyesal. NY Ye. Kalau kamu benar-benar mau penjelasan, aku akan serahkan Ye Feng padamu. Terserah kamu mau lakukan apa. Cuma aku takut, meski Ye Feng sudah diserahkan padamu, masalah ini tetap belum selesai. Tentu saja, anakku ini sangat berharga. Rasakan sakit ini. Masa kalian serahkan pelayan rendahan? Selesai begitu saja. Apalagi yang kamu mau? Jangan keterlaluan. Apalagi yang aku mau? Jangan bilang aku menindas kalian. Anakku wakil kepala Huhu Martial Arts Hall. Kami disakiti sampai begini. Kalian semua rakyat jelata. 100 nyawa pun tak cukup menebus. Kalau ingin beres masalah ini, mulai hari ini, Dragon Yuan digabung ke Huhu Martial Arts Hall. Baru aku anggap tidak ada masalah lagi. NY. Jadi ini tujuanmu sebenarnya hari ini, kan? Ambil kesempatan, Topik. Merebut secara paksa. Dragon Yuan Wu Guan telah salah. Ini adalah harga yang harus kalian bayar. Tunggu sebentar. Kalau kalian yakin Ye Feng yang melukai anakmu, cari Ye Feng saja. Dia cuma pekerja rendahan di Dragon Yuan Wu Guan. Dia bukan keluarga Dragon Yuan. Juga bukan murid Dragon Yuan. Dia orang luar yang melakukan masalah ini. Kami Dragon Yuan tidak wajib menanggung urusannya. Kamu setuju kan? Kalau kamu masih mau dengar, aku panggil kamu ayah seumur hidup. Kamu harus menanggung semuanya sendiri. Ayah, gulanya manis banget. Ayah juga makan. Ayah nggak makan, ini saja yang makan. Ini, sampai latihan ya? Ini, makan apa? Ye Feng, aku nggak pernah anggap kamu ayahku. Sekarang panggil aku ayah. Sudah lama aku nggak dengar itu. Salah mengira jadi Ye Feng juga nggak apa-apa. Setidaknya bisa selamatkan perguruan dan ayah angkat. Yang berbuat, yang bertanggung jawab. Masalah. Tidak ada kaitannya dengan perguruan atau orang lain. Orang itu, aku yang pukul. Asal kamu ngaku aja. Kalau mau, tanggung sendiri. Aku mau lihat. Sebagai pesuruh rendahan, mau pakai apa buat tanggung? Mulai dari kamu dulu. Bu Xinyang, kita harus ambil alih tempat mereka. Langsung bertindak sekarang. Kenapa buang waktu dengan pekerja? Tidak perlu buru-buru. Kalau mau ambil barang mereka, harus hancurkan tekadnya dulu. Bunuh satu. Lain, takut biar mereka tahu kemampuan saya. Long Yuan Wu Guan, semuanya jatuh. Amen. Sekarang kamu segera berlutut, merangkak dari bawah celana aman, lalu beri 3 kali hormat kepada anak saya. Biar anak saya tenang dulu. NY Yan, lebih baik mati daripada dihina. Bagaimana saya mengurus orang yang melukai anak saya? Ada hubungannya apa dengan kalian? Jangan. Kalian dari Long Yuan Wu Guan mau membela dia?
apa? Cuma lewat bawa celana kan? Bengong. Ayo lewat. Ning. Nyonya, ya, apakah aku harus lewat di bawah celana pahlawan ini? Kalau sudah, kamu bisa bawa orang pergi. Urusan ini selesai. Tergantung apa yang kamu lakukan. Apakah anakku puas atau tidak? Lewat saja. Dasar tua, berguna. Tafang. Harus tahan. Ning darah dagingku. Kalau aku bertindak, auraku terungkap. Pasti akan dilirik si penyihir, Kailan. Aku dan Ning tidak akan pernah bisa hidup tenang. Salam hormat. Beri 3 salam keras untuk anakku. Bilang lebih keras. Ibu, dia sudah salam hormat. Tidak tenaga, kayak cuma keruk-keruk saja. Oh, sepertinya belum makan cukup. Gak ada tenaga buat salam hormat ya. Bukannya ada makanan di situ. Aman. Biarkan dia makan sampai kenyang. Lalu, beri lagi beberapa salam hormat untuk anakku. Tua bangga. Nyonya kasih kamu makan. Makan. Baru ada tenaga buat salam hormat. Kalau kurang tenaga, makan lagi. Kenyang, kenyang. Lalu beri lagi beberapa salam hormat yang keras untuk anakku. Kenapa? Kamu masih mengeluh sama yang di mangkuk? Kalau begitu, makan di tempat lain saja. Makan, jilat, sampai bersih. Kenapa? Tidak tahan lihatnya? Ya. Makan. Dan banyak. Kali ini Nyonya, biarkan kamu makan sampai kenyang. Nyonya, Yan, dia sudah lakukan semua yang kamu minta. Cukup kan? Apa cukup? Lewat celana sekali. Anji, lu mau gantiin semua penderitaan anakku. Mimpi. Soal ini, kita akan hitung pelan-pelan. Apalagi yang kamu mau? Buruan ngomong. Jangan telek. Selama tidak melibatkan latihan kita, dia boleh melakukan apa saja. Itu anak perempuanmu kan? Aku pun sedih buat kamu. Kita sama-sama orang tua. Kamu pasti ngerti rasanya kehilangan anak. Aku ngerti sakit hati. Punya anak, tidak berbakti. Begini, kamu patahin 2 tangan dan 2 kakinya. Sama seperti keadaan anakku sekarang. Imbang, bang. Setuju?
Yan Feng, jangan terlalu keterlaluan. Terlalu jahat. Kenapa kamu tidak tega? Rela dihina sendiri daripada menyakiti putri satu helai pun? Ya juga, kan itu anak kandung. Kalau begitu, ganti cara. Kamu ke sini. Pukuli ayahmu 3 kali sekuat tenaga. Harus pukulan keras. Biar aku dengar suaranya. Yan Feng, kamu manusia. Bisa-bisanya anak memukul orang tua? Kalau aku bilang, masalahnya selesai. Iya. Guru, kita benar-benar gak mau ikut campur. Bagaimanapun juga itu ayah kandung adikmu loh. Ayah! Kalau memang bisa selesai seperti ini, ya syukur. Adiknya memang belum pulih, tapi dia itu ahli bela diri. Jika pukulan, hukum mati. perempuan ini benar-benar jahat, bunuh orang sekaligus menghancurkan hati. Feng! Kamu tahan aja dulu. 3 pukulan. Lewatin aja. Kalau enggak, seluruh sekolah bela diri. Dan ayah angkatmu juga bakal kena imbas. Ya! Tiga pukulan sudah semua. Nggak ada rekayasa. Oke kan? Anakku memang bandel. Tapi nggak pernah sekalipun kurang ajar ke aku. Nggak apa-apa. Nanti aku bakal kasih pelajaran ke anak nggak tahu diri ini. Apa maksudnya selesai? Janji seorang pria tak bisa ditarik kembali. Bukannya kamu bilang aku cuma harus haha. Aku bukan pria terhormat kok. Perkataanku bukan jaminan. Aku cuma ibu yang ingin cari keadilan buat anakku. Oh, iya. Kalian terus bilang Ye Feng tidak ada hubungannya dengan Dragon Yuan Guan. Tapi dia jelas ayahmu. Dasar anak nakal. Dia bukan ayahku. Memalukan. Tidak menyangka Dragon Yuan Wuguan jadi seperti ini. Ibu guru, bawa Ye Feng pulih. Baik. Bukannya cuma orang luar. Kakak, sekarang kita nggak boleh ada kaitan apapun dengan Ye Feng. Nyonya Yan, memang benar Ye Feng ayahnya ini. Tapi soal siapa yang melukai putra Anda, kami benar-benar tidak tahu. Kalau Anda paksa gabung Dragon Yuan Wuguan dengan Fushe Wuguan, saya tidak setuju. Masih lumayan punya sedikit harga diri. Melukai anakku harus membayar harganya. Dragon Yuan Wuguan dan bocah nakal ini hari ini pasti jadi milikku semua pendekar Fushu. Copot papan nama Dragon Yuan Wuguan. Ganti dengan Fushu Wuguan. Mulai hari ini, Dragon Yuan Wuguan tidak ada di Nanjun. Selain itu, kirim bocah nakal itu ke kedai paling rendah. Untuk anakku. Keterlaluan. Baik. Pukulan kuat. Ini kekuatan setidaknya level kedua. Bahkan saat kakak senior Guanzhong masih muda, di depan dia pasti tak bisa bertahan lebih dari 5 jurus. Lihat. Inilah kekuatan. Semut pun ingin menggoyang pohon. Apapun yang aku mau, tak ada yang bisa menghentikan. Ada lagi? Satu, ku bunuh. 2, datang, ku bunuh 2.
Aman pergi. Seret si perempuan itu ke sini untukku. Ayah, angkat! Tolong aku! Kamu juga lihat sendiri. Tidak ada yang bisa melawannya. Berani lawan kamu. Cuma gatal ya. Mau mati? Bisa aku bikin jarinya. Mati saja. Mana mungkin? Kamu jangan takut. Ada aku di sini. Mengganggu aku? Boleh. Mengganggu dia? Enggak. Mataku, salah lihat. Kenapa si besar bisa terbang keluar? Si besar nggak kendaliin palu raksasa, mukul meleset, getaran balik bikin dia terlempar. Ayah beruntung marah. Kalau si besar nggak salah pukul, pasti udah jadi daging cincang. Aku bilang, palu raksasa susah dipakai. Pakai tangan kaki. Dan lihat, sekarang malah nyakitin diri sendiri. Beruntung aja kamu. Si tua renta. Aku terus mengalah. Cuma mau damai. Tapi nggak nyangka, Buin. Kamu senekat itu. Apa maksudmu? Kamu beneran mau perang sama Wushu Martial Art? Iya, terus kenapa? Kamu gila. Kamu sadar apa yang kamu ucapin? Kamu mau semua anggota ikut mati demi kamu? Kamu belum puas bikin ribut. Jangan seret semua. Ya, Fong, cukup. Kamu muncul mau pamer apa? Masih kurang malu ya? Kalau tadi Ambang nggak salah, kamu pasti udah mati. Ayah angkatku kalah. Kamu siapa? Kamu mau semua orang mati dulu baru puas. Pergi sana. Dia coba. Shining, kamu nggak berpikir jernih? Pekerja biasa. Mana mungkin? Kupikir Biar dia yang coba. Dengar kata Nyonya Guru. Hebat Longyuan Wuguan. Nggak punya jalan. Suruh pekerja tua nggak berguna maju buat mati. Oke. Kali ini aku kabulkan permintaan kalian. Bikin aku ngakak. Long Yuan, Wuguan benar-benar. Habis orang. Sudah ketakutan sampai gila. Matanya. Aman. Hancurkan dia buatku. Kali ini pakai tangan dan kaki. Tua bangka. Tadi aku lengah. Sekarang aku akan hancurkan tulangmu satu persatu. Biar kamu tahu apa itu kekuatan. Tuan Yi, kenapa dia kelihatan seperti orang yang berbeda? Feifong, kamu gila. Mau mati? Mati lebih baik. Nggak punya ayah pengecut lagi. Waduh, tangan itu sakit banget drama ini memang aktingnya lengkap. Keberuntungan. Pasti tadi Aman melukai dirinya sendiri. Ditambah, kamu cuma orang tua nggak berguna. Hati besi. Kamu menang karena keberuntungan. Dia tadi memang kebetulan mengenai titik di dada Aman. Benar, Paman Jo memang benar. Dia cuma kebetulan. Sudah aku bilang, kok tiba-tiba si kakek Ye jadi hebat. Memang beruntung banget. Orang nggak berguna tetap nggak berguna. Menang sekali. Karena keberuntungan. Langsung lupa diri. Zhao Zhang. Kamu pergi biar si tua ini tahu. Apa itu kekuatan sejati.
Biar kelompok Yuan Wuguan ini buka wawasan. Jangan-jangan itu yang masuk 30 besar di daftar Jianghu. Terkenal kecepatannya. Zhao, Zun Xiwa. Nggak mungkin kan? Ghost Shadow Zhao. Zhen, Mysterious. Orang biasa nggak bisa undangnya. Benar. Itu Ghost Shadow Zhao Sun yang terkenal. Orang biasa nggak bisa panggil dia. Tapi paman saya, Gubernur Nanjun. Master Zhao, hormati paman saya. Datang, bantu. Gimana? Gimana? Takut kan? Aye, jangan teruskan. Itu Ghost Shadow. Mana bisa kamu menang? Cuma hoki sekali. Masa tiap kali hoki terus? Udah, stop aja. Ye Feng, dia tuh masuk 30 besar Jianghu. Ghost Shadow Zhao Zun. Seluruh wilayah Nanjung gak ada yang berani bilang bisa tahan 3 jurus darinya. Cepat minta maaf ke Nyonya Yan dan Tuan Zhao. Jangan sampai kita satu perguruan jadi korban gara-gara kamu. Ye Feng, sadar dong. Aku tahu kamu iri, aku kagumi ayah angkat. Tapi nggak perlu ngotot-ngototan sampai ngorbanin nyawa sendiri. Ye Feng, ayah, nggak usah khawatir, Master Zhao. Kali ini kayaknya bakal rugi sendiri. Aku selalu tahu kemampuan diri sendiri. Tahu kemampuan sendiri. Cuma kekuatan penjaga mabuk, Tuan Zhao. Kayaknya ada yang belum kapok sebelum lihat kuburan. Kalau kamu tahu, siap buat tumbang. Oh. Orang tua, takutan. Kau bahkan nggak bisa sentuh bayangan. Seberapa hebat kemampuanmu? Hari ini aku mau lihat sampai kapan kamu bisa menghina. Cepat juga, tapi cuma tipu daya. Yang asli ada di sini. Tiga jurus. Ini Zhao Sun kalah sama Ye Feng cuma 3 jurus. Dia siapa? Ibu, itu dia. Pasti dia. Si iblis. Itu iblis. Ibu. Perguruan Longyuan yang bagus. Ye Feng sembunyikan kekuatan. Tunggu saja kamu. Kakakku Gubernur Nanjun yang Wuba sedang dihargai kaisar di ibu kota. Akan kembali ke Nanjun sebentar lagi. Nanti, aku mau lihat berapa lama lagi Longyuan bisa sombong. Ayo, kita pergi. Bagaimana mungkin Dragon Yuan Martial Arts Hall bisa melawan Gubernur? Kita benar-benar selesai sekarang. Kamu sebenarnya siapa? Kamu benar-benar menyembunyikan ini dariku. Kamu punya kemampuan seperti ini. Kenapa? Kenapa dari awal kamu gak turun tangan? Harus tunggu semua orang dipermalukan dulu, baru kamu menunjukkan diri? Apa kamu cuma mau lihat kami jadi bahan tertawaan? Lihat kami seperti badut, meloncat ke sana kemari, berjuang tanpa harapan. Sedangkan kamu malah diam saja dan menonton dari samping. Lihat kami malu. Masih layak dilakukan begitu. Aku juga tidak seperti itu. Kalau sudah berniat jadi pengecut, kenapa akhirnya ikut turun tangan? Sekarang sudah bermusuhan dengan Yan Feng. Tunggu Gubernur pulang. Kita nggak tahu bakal dibalas gimana. Tindak kamu yang impulsif tadi, selain bikin kamu bangga, bikin Longyuan buat masalah, ada gunanya? Ingat, kamu tahu apa yang kamu bilang? Tadi kalau bukan ayahmu turun tangan, kamu sudah diseret ke bordio. Ya, bertahan. Pasti ada alasannya. Kamu bukannya berterima kasih, malah menyalahkan dia. Semuanya, jangan cuma diam. Bawa senior terluka ke belakang diobati. Sok-sokan aja gayanya. Yang Mulia, menurut laporan rahasia, Utara sedang kacau, situasinya genting, dan tidak ada yang bisa menstabilkan keadaan. Sepertinya saya harus segera ke Nanjun lagi. Siapkan sekarang juga. Kamu berangkat? Kali ini kita harus pastikan bisa mengundang guru keluar.
Soalnya sekarang mungkin cuma dia yang bisa meredam kekacauan. Yang mana Ye Feng? Bawa ke sini! Keluar sekarang! Tuan Gubernur, Ye Feng sedang keluar belanja. Dia akan segera kembali kok. Dia nggak akan kabur. Kak, nggak mungkin. Anaknya di sini. Anak kecil ini mencoba menggoda anakku Yao Tian. Lalu menyuruh ayahnya menyerang anakku sampai terluka parah. Sifatnya benar-benar kejam. Jangan biarkan dia. Kalau ayahnya nggak ada, saat ini kita ambil balasannya dari si anak ini dulu. Hei, kalian! Berhenti! Berhenti! Kalian mau ngapain? Tuan Gubernur, mungkin ini cuma salah paham. Yening itu perempuan. Anda begini. Tidak pantas dan melanggar hukum. Tunggu Ye Feng pulang. Makin parah, bisa? Perlu ajarin. Coba, ribut lagi. Hukum temannya. Ayahnya sudah melumpuhkan anak. Hari ini aku yang lumpuhkan dia. Nyonya Ye, jangan libatkan keluarga. Kenapa begini? Dasar jalang. Mau lihat gimana caramu goda pria lagi setelah ini? Pukulan ini buat anakku Yao Tian. Pukulan ini buat pukulan ini untuk keluarga Zhao. Yan Pang, di mana kamu? Semuanya gara-gara kamu. So kuat sendiri, mukul lalu sembunyi. Pukul dia! Kami yang harus menanggung akibatnya di sini. Ayah macam apa itu? Aku benci kamu. Aku benar-benar benci kamu. Ning, hari ini latihan berat ya. Nanti malam kasih kamu. Lili, mati saja. Mau mati? Ya. Mati. Tangkap dia. Kamu melukai Yao Tian. Jadi? Kenapa? Baik, aku tahu kamu punya kemampuan. Jadi, aku kasih kesempatan. Putus uratmu. Dan Dragon Yuan Wuguan mulai ikut Fushu Wuguan. Aku akan memaafkan anakmu dan semua orang di sini. Jalan hidup. Ye Feng, dengar nggak? Semuanya gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin kita jadi begini? Kamu yang bikin masalah. Kenapa kita semua harus mati bareng kamu? Benar juga. Oh, kamu pikir cuma punya sedikit ilmu. Cari masalah mana-mana, menyinggung keponakan Gubernur. Sekarang, jadi pahlawan. Cepat lakukan sesuai permintaan Tuan Gubernur. Hancurkan aliran Ji. Kamu mau mencelakai kita semua. Kenapa kita harus ikut mati? Masalahnya, kenapa kita ikut mati? Benar banget. Kalau aku nggak setuju gimana? Tidak setuju. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Hari ini, aku akan bunuh seluruh Dragon Yuan Wuguan. Tidak aman. Ye Feng, kamu dengar nggak? Setuju hancurkan kamu sendiri. Selamatkan nyawa semua orang dulu. Cepat anakku, diam, kamu salah. Kalau ayahmu putus aliran kai jadi cacat, mereka mau lepasin kita. Saat itu kita benar-benar jadi korban.
dan pasti mati. Yuan naga tak berujung. Kamu ye, NWP. Saja nggak sanggup, Ye Feng. Kamu cuma 2 tangan. Aku lihat gimana selamatkan semua. Sekaligus. Bunuh pecundang ini sekarang. Kamu takut ya? Dengar ya, Ye Feng. Sekuat apapun tinjumu, tetap kalah sama kekuasaan. Inilah akibatnya mengganggu anakku. Ini semua gara-gara kamu. Kamu cuma tukang pukul yang punya sedikit kemampuan. Pikir lawan orang berkuasa. Kalau bukan kamu cari masalah pukul Wang Yaotian, mana mungkin semuanya jadi begini. Mati sendiri aja. Kenapa bawa dojo kita ikut? Lin, au. Jin Feng ketua, di situasi kayak gini, kalian masih lindungi dia? Lin Hao, memang ada benarnya. Kalau bukan karena dia sok kuat, Dojo Long Yuan gak bakal kena bencana gini. Dia mengutamakan rasa solidaritas pribadi di atas nyawa semua orang di sini. Selama aku di sini, tidak bisa ganggu mereka. Sombong. Mau mati? Masih ngeyel? Wei Feng, kamu masih berani bicara besar. Mau semua ikut mati sama kamu. Kamu tahu nggak? Yang di depanmu itu Gubernur Selatan. Baru saja dapat penghargaan dari Kaisar. Menghancurkan Dragon Yuan Martial Hall kecil kayak kalian. Itu kayak nginjak semut saja. Yang ubah. Kaisar tahu kamu searogan ini. Nggak takut. Jabatan dicabut. Nyawa terancam. Kaisar sangat menghargai saya di selatan. Yang Yen Uba bilang, itu hukum. Kaisar nggak akan peduli sama kalian yang cuma semut. Marah saya. Meski Kaisar sendiri yang datang di depanku, dia juga nggak berani sombong kayak gitu. Gila. Orang tua ini sudah gila. Kak, lihat dia. Sudah mau mati. Masih ngomong ngawur aja. Ye Feng, sampai kapan mau ngomong ngaco terus? Ye Feng, sampai sekarang pun kamu masih keras kepala. Ngomong kayak orang gila. Kamu mau bikin semua orang Junyuan mati tragis? Masih kurang puas? Sebenarnya, kamu ngomong apa sih? Kamu benar-benar sudah gila. Surat perintah Kaisar ini sama saja seperti Kaisar datang langsung. Yang ubah masih nggak cepat berlutut. Mana mungkin? Siap. Tefeng, kamu melawan hukum. Palsu perintah DZN. Dosa besar. Musnahkan 9 generasi. Sekarang meski putus nadi, lutut minta ampun. Gabung perguruan pun percuma. Paman Ye, Feng Tia, terdesak. Jalan 10 kili. Memalsukan perintah DZN. Tuduhan berat. Memalsukan perintah DZN. Ayo hukuman mati. Habis. Jangan takut, yang palsu nggak bakal jadi asli kok. Ye Feng mau mati, jangan seret kami. Simpan Perina di buru-buru sujud dan ngaku dosa ke Tuan Gubernur. Ayah, kamu gila. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Memasukkan perintah DZN. Kamu pengen kita mati cepat. Mana aku? Kau bisa punya ayah sebodoh kamu sih? Fei, palsukan perintah Kaisar. Memberontak Wang Yuan Wuguan. Semua bersekongkol. Hukumannya eksekusi berat. Tolong hukum mereka para pengkhianat sekarang juga. Gubernur, keadilan. Gubernur, mohon belas kasihan. Aku sama sekali tidak ada hubungan dengan Wuguan ini. Dari dulu aku tahu, ayah dan anak perempuan itu punya niat jahat, ambisi besar. Jangan lihat Ye ini seolah-olah memanggilku ayah angkat. Itu semua cuma supaya dia dan ayahnya bisa bertahan di Wuguan. Sengaja cari muka denganku. Aku telah ditipu oleh mereka. Ayah angkat, apa yang kamu bicarakan? Sebelumnya, bukan kamu yang bilang kamu yang membela aku ke Wang Yaotian. Itu kamu. Diam. Kapan aku pernah bilang begitu? Itu Ye Feng membujukmu buat bohong. Zhou Tao, Paman Dragon, Yuan Wu. Patuh aturan, mana mungkin.
pakai kekuatan diam-diam, melanggar hukum. Masalah. Ulah. Fang juga kamu. Tenang, kalau saja kamu bersikap baik, tidak cari masalah. Mana mungkin terjadi bencana sebesar ini? Kalian berdua adalah penyebab semua masalah di Dragon Yuan Wuguan. Kalian merugikan kita semua. Ningar, sekarang kamu paham kan? Yang selalu membela dan melindungi kamu. Bukan Jotong dari awal. Sangkut. Terlambat. Long Yuan. Lisik. Ada yang bisa lari. Orang. Bunuh mereka. Kau tanya jalan kebenaran. Dewa datang langsung ke selatan. Pasti untuk memuji aku mengelola selatan. Dengar nggak? Dewa datang. Waktumu habis. Kakakku baru saja dapat pujian dari Dewa. Dewa datang pasti untuk kakakku. Kamu memalsukan tanda Dewa. Itu kejahatan besar. Kakakku pasti akan lapor ke Dewa tentang kejahatanmu. Kamu akan dihukum berat. Jesu. Mumpung kacau, cepat pergi. Bawa Ning Shimei ke pintu belakang. Jangan pikirin kami. Dewa benar-benar datang. Ye Feng kali ini benar-benar habis. Kita juga habis. Yifeng, kamu gila. Sial. Kamu mau mati? Jangan bawa-bawa kami. Cepat, buang tanda palsu di tanganmu. Luka diri menebus kesalahan. Mungkin Yang Mulia. Dan orang-orang dari perguruan silat lainnya. Cepat! Jangan panik. Datang. Sudah mau mati masih pura-pura. Yang Mulia adalah puncak kekuasaan dan puncak bela diri. Orang bodoh, tunggu saja matimu. Hamba, Gubernur Selatan, Yang Mulia. Sujud kepada Yang Mulia. Hidup Yang Mulia. Tak tahu Yang Mulia datang sendiri. Maafkan karena tidak menyambut dengan baik. Ini kesalahan besar. Hamba sedang menangani kasus besar di sini. Orang ini, Ye Feng, adalah mata-mata utara yang menyusup ke wilayah selatan kami. Dia kejam, mencelakai keluarga pejabat, menentang hukum dengan kekerasan. Dia membunuh prajurit dan sangat berani memalsukan tanda. Yang Mulia, demi niatnya tak terampuni. Semoga Yang Mulia memerintahkan agar para pemberontak ini dihukum mati di tempat, menegakkan hukum negara. Peringatan agar tak ada lagi yang meniru. Tuan, maaf, saya datang terlambat. Yang Mulia, salah! Dia dari Dragon Yuan. Seorang pemabuk tua yang cuma bersih-bersih. Yang Mulia! Wei Feng sudah kerja serabutan di sini 20 tahun. Tiap hari cuma minum dan tidur. Dia bahkan takut menyembelih ayam. Mana mungkin dia seperti yang Anda bilang. Seorang ahli. Yang Muba, kamu membiarkan adikmu berbuat kekerasan, menyalahgunakan jabatan, menindas orang baik, berniat membantai orang tak bersalah di aula. Semua, apa juga, salah paham. Gubernur Selatan, Yang Muba, dicabut semua jabatan, ditahan penjara langit. Aset keluarga, Yen, dirampas semua. Diserahkan ke kas negara kasus ini. Semua orang terkait, tak peduli aula atau komplotan, ditangkap semuanya. Hukum tegas. Mohon ampun Yang Mulia. Saya tahu saya salah.
Saya gagal mendidik anak. Mohon Yang Mulia pertimbangkan jasa kakak saya yang lama mengabdi kerajaan. Ampuni kami. Yang mulia, tak punya jasa tapi kerja keras. Hanya karena satu. Anda matikan saya. Izinkan saya mati. Jelas. Sebenarnya siapa dia? Dia adalah Yan Luo, yang 20 tahun lalu mengguncang dunia dan membuat semua orang tunduk. Demi menghindari bencana, dia menyembunyikan diri, menahan kekuatannya, dan bersembunyi di Nanjun. Sekarang wilayah utara sedang kacau. Harus gelap berkecamuk. Negeri ini butuh dia. Bukan hanya seorang petugas biasa yang kalian hina. Berhenti! Berhenti! Yan Luo, itu yang satu pukul menaklukkan gunung dan sungai. Yan Luo yang belum pernah kalah dalam ratusan pertarungan. Dia lawan 3 penguasa iblis utara. Lolos tanpa cedera. Bukannya katanya sudah pensiun dan menghilang 20 tahun lalu. Aku selalu jadi Yan Luo. Kamu. Gawat. Kamu apa? Kaget. Ayah angkat. Ayah juga terpaksa, nak. Semua karena ancaman Yehuba dan teman-temannya. Aku, di hatiku, selalu sayang kamu. Bantu ayah angkat, lepasin talinya. Ayo. Ayah, tolong tinggalkan saya sendirian sekarang ini. Orang ini suap tipu. Berpaling ganteng. Keji! Tangkap semuanya. Periksa baik-baik. Lihat apakah ada kerjasama dengan Yan Luo. Tidak! Yang Mulia, Tuan Ye, Ningger, aku salah. Aku sadar salah. Aku cuma hilang akal sejenak. Ingat selama ini aku peduli. Ningger, pertimbangkan. Auraku ketahuan. Kalau kita tetap di sini, bisa timbul masalah yang tidak perlu. Urusan utara, aku tangani. Baik, mulai sekarang, kamu jadi Jenderal Agung Negara. Bawa perintah Kaisar. Rencana militer utara. Lihatmu seperti lihatku. Pasukan utara, kamu atur. Besok, aku berangkat. Ayah, sekarang sudah saatnya kamu mulai belajar untuk mandiri ya. Akar masalah di Nanjing sudah diselesaikan. Sekarang Dragon Yuan sangat aman. Malah jadi lebih berbahaya kalau kamu ikut denganku. Saya kirim tim pengawal pribadi untuk menemanimu dan menjagamu. Tidak perlu, saya biasa sendiri. Kekuatan di Beijing sangat rumit. Bayangan musuh masih ada. Hati-hati selalu ya. Keluarlah, kalian sudah mengikuti dari tadi. Ada buku laporan keuangan Wuguan, seharusnya tidak semudah itu kamu manipulasi. Pembukuan dojo, seharusnya kamu nggak bisa pergi semudah ini. Pembukuan dojo sudah saya serahkan ke Xiao Gu. Dia teliti, tahu cara mengurusnya. Lagi pula, dojo memang butuh beberapa obat khas dari daerah utara. Bukan bohong. Daerah utara bukan toko obat, tempat itu berbahaya, bukan tempatmu. Pulang. Aku tahu bahaya, makanya aku bawa ini. 36 celah iblis di utara, 7 jalur rahasia, dan 3 pos tersembunyi yang bisa dipakai. 20 tahun lalu, aku pergi ke sana bareng ayah. Ikuti aku. Baik, Pak Ye. Aura, semakin dekat. Pintar banget. Kamu datang sendiri. Haha.
Jauh lebih ramai daripada 10 tahun lalu. Sepertinya pemerintah menginvestasikan banyak di sini. Jangan! Itu dia. Maaf. Nona kecil! Jalan tak lihat, nabrak tuan tua, masih dimaja. Sudahlah, lupakan aja. Chuk yang dulu murid Dragon Origin, Martial Arts Hall, dia punya niat dulu. Suka godain murid perempuan. Pernah, suatu kali, waktu itu dia mencoba menyentuhku saat aku lengah. Bapakku lihat, akhirnya dia diusir dari dojo. Tak disangka dia kabur ke utara. Jadi pejabat. Ya, maaf ya Tuan. Saya nggak sengaja. Cuma satu kata, langsung selesai. Lihat muka kecil ini. Pucat banget, wah. Bikin aku jadi kasihan banget. Hahaha. Tolong jaga kehormatan, Pak. Jaga kehormatan. Saya ini juga peduli sama kamu. Begini saja, ikut saya ke rumah. Minum teh, biar tenang. Saya minta maaf sama kamu. Gimana? Adik manis, Bapak ini adalah tentara setia dari Jan Beiguan. Ikut Bapak hidup enak. Jauh lebih baik daripada jual sayur. Tolong biarkan saya pergi, saya mohon. Hei, pergi. Mau kemana? Di Beijing ini dinginnya luar biasa. Perempuan lemah, kayak kamu, bahaya banget. Gimana kalau saya yang perhatian sama kamu, kasih kehangatan? Dikasih muka, atau diri? Bapak bisa suka sama kamu itu rezekimu. Ditawari baik-baik malah pilih cium. Tahan dia! Kenapa nangis? Nanti kamu mau nangis pun gak bisa. Tuh, Kukira siapa yang berani ngurusin urusan saya? Ini kan kepala baru Dragon Yuan Martial. Dan juga si pemabuk tua yang kerja serabutan Lefang HMPH. Shuqiang, lama gak ketemu. Kamu masih kayak dulu ya? Meskipun begitu, gaya kamu tetap sama. Kenapa? Kalian kenapa datang ke kota utara? Kami kesini untuk beli obat-obatan. Dragon Yuan Martial Arts sering butuh obat luka yang gak ada di selatan. Bawa nona itu kembali tempat lama. Jaga. Tunggu mereka pulang. Jaga mereka. Baik. Siap, Tuan. Tidak! Gak mau! Lepaskan! Sudah ku bilang. Berhenti. Ye Feng, kamu pikir ini masih Nanjun? Masih dojo kecil Mulong Yuan. Ya, baik-baik. Jiu adalah Xiaowei Zhongxian di Jianbei Gua. Orang pemerintahan, kamu berani sok ngatur gue. Gua kasih tahu kamu, hari ini gua bakal urusin ini. Perintah Jenderal. Gua di sini, Jenderal besar Jiang Guo yang akan datang. Dia ditunjuk Kaisar, bawa surat Kaisar pemimpin utama Bei Jiang. Kamu cuma semut, jadi pembawa sepatu aja. Gak layak. Kalau sadar, cepetan pergi. Jangan ganggu gue menyambut orang besar. Kalau tidak,
Fu, kamu ini orang tua yang gak berguna. Dikasih muka malah sombong. Kamu siapa? Di kota Lanjung pura-pura bodoh. Uang waktu. Sekarang datang ke wilayah utara. Sok jadi jagoan. Dengar, ini wilayahku. Zuhan Beiguan. Cukup satu kata dariku. Kamu yang gak tahu diri ini bisa hilang tanpa jejak. Bahkan tulangmu gak bakal ketemu. Aku bakal bikin kamu gak bisa pulang ke perguruan itu. Hahaha. Manajer Jin, bertahun-tahun berlalu, kamu tetap menggoda aja. Dulu di perguruan, aku naksir kamu. Itu semua gara-gara ayahmu, si tua bangka. Merusak kesempatan kita bertemu lagi. Jodoh, Yin pengurus, ikut pemabuk tua ini. Apa masa depanmu daripada kamu? Saya setidaknya pejabat. Bisa jamin kamu di Beijing makan pakaian aman nyaman. Xujiang apa? Kenapa kamu diusir Dragon Yuan Wuguan? Mau mati ya? Gue ini komandan garis tengah Jinbei. Ini wilayah gua. Gue mau ngapain aja terserah gue. Mau main sama cewek manapun gue bisa atur. Gue, siapa berani ngatur gue? Hari ini gue bakal balas semua dendam lama dan baru. Kalian gak bakal bisa kabur. Emang sifatmu gak pernah berubah berapa tahun? Masih sama. Perkembangan, kekuasaan dan jabatan itu perkembangan terbesar. Tunggu aja, nanti gue dapetin lo. Jangan ngomong keras. Serang, hancurkan tangan dan kaki sampah tua ini dan buang ke samping. Terikat olehnya. Ya. Xujiang, saya sarankan Anda berlutut dan segera bersujud untuk meminta maaf. Yang ini, itu adalah seseorang yang tidak bisa kamu sakiti. Shouyang, Anda sudah lama mengikuti sampah tua ini? Apakah ada yang salah dengan otak ini? Hanya dia. Biarkan aku bersujud padanya. Dia berada di aula seni bela diri sendirian. Menyapu lantai 20 tahun. Minum susu kuning 20 tahun. Lihat laba-laba. Bilangnya, pengecut yang baru saja diselamatkan. Dengar, apakah ini berbicara bahasa manusia? Tuan, sepertinya dia ketakutan sampai linglung. Mungkin dia sengaja pakai cara ini supaya Tuan lebih memperhatikan dia. Malam ini bertahun berlalu, tapi sifatmu masih sama kerasnya. Tapi aku suka. Benar, sudah bertahun-tahun berlalu, kamu masih temperamenmu besar. Tapi aku suka. Kamu salah. Di Jinbei Pass ini cuma orang lain yang berlutut padaku. Paratat. Tidak ada urusan aku yang sujud ke orang lain. Apalagi si tua bangka ini. Sekarang, kamu tahu siapa aku? Apa ini? Si tua bangka. Kamu dapat barang rongsok ini dari mana? Haha. Lihat, ini piring besi. Motifnya saja nggak ada. Kelihatannya agak berat, jadi pakai lempar bunuh orang. Kakak ini pasti udah gila karena miskin. Besi rongsokan buat nakutin orang. Ya, diangkat tinggi. Kayak merasa pejabat penting. Kakek, cepat simpan papan rusakmu itu. Jangan mempermalukan diri di sini. Panda di Beiguan. Beli bebel aja nggak bisa. Tefang. Kupikir kamu bakal keluarkan barang bagus. Cuma papan besi jelek. Kenapa? Mau pura-pura jadi keluarga Guan? Gue udah lihat surat-surat pejabat banyak banget. Semua terang benderang. Bersih. Lihat nih punyamu. Hitam gak jelas. Pakai buat nipu hantu ya? Kamu ini masih bodoh. Masih. Sekarang gue punya duit.
punya kekuasaan, cewekku mainin lebih banyak dari yang kamu lihat. Wah, kamu Ikuti orang tua ini. sayang, ini makin susah dibohongin. Kalau nggak ikut aku, kamu bakal rasain sendiri. Berhenti! Tangan kotor kamu nggak pantas sentuh aku. Ngapain? Ayo, cepat serang! Aku mau si brengsek kecil ini patahkan tangan dan kakinya, bikin mereka berlutut memohon ampun di depanku. Serang! Kamu siapa? Berani campur urusan gue? Frederick, Inci, developer. Diperintah Kaisar, saya mengawal diam-diam. Maaf mengganggu Jenderal Besar. Saya bersalah dan siap menerima hukuman. Hal sepele seperti ini. Biar saya saja yang urus. Bangun dulu. Aduh, kaget kamu. Aduh, kalian ini ya main drama sampai ketagihan. Surat perintah Kaisar apa lagi? Jenderal besar macam apa? Hei, Tefang. Kamu udah nyapu di Dragon Yuan Club 20 tahun, makan angin 20 tahun juga. Kalau kamu itu jenderal besar, Wei Shixiang adalah bapaknya Raja Langit. Jefu. Tidak nyangka kamu hidup pengecut seumur hidup, tua-tua malah main tipu. Kamu dandan bagus, tapi kelakuan aneh. Ngomongnya lancar. Dari mana dapat pemain drama kayak gini? Katakan, berapa kamu terima dari si tua sampah ini? Berani aku jadi pengawal pribadi Kaisar? Itu dosa besar yang bisa habisin 9 generasi. Semua lihat baik-baik, San Shukia. Lihat muka kamu itu. Jamin, nyawa dia cuma pemabuk tua di Blue County sekolah kungfu. Dia, Jenderal, gue bakal makan semuanya kayak gini. Benar, Tuan. Berani datang ke Jembeket buat nipu. Ngaku pejabat negara. Jenderal besar yang diangkat langsung oleh Kaisar. Kalian udah bosen hidup ya? Wanita ini pasti juga satu tim. Nanti kita tangkap, kita interogasi baik-baik. Pemberontak Nanjun berani datang ke gerbang utara, menyamar jadi jenderal penjaga negara, memalsukan pasukan penjaga kekaisaran, menyesatkan rakyat dengan kata-kata bohong, punya niat jahat, pemberontakan. Saya, Komandan Gerbang Utara. Saya tangkap pemberontak ini hari, kirim ke markas jenderal, menunggu hukuman dari gubernur perbatasan. Ini prestasi besar, tak disangka. Saya main wanita hari ini. Menangkap pemberontak. Hari keberuntungan. Bawahan, tangkap mereka. Gubernur perbatasan datang. Bapak, datang. Pimpinan pasukan. Kita benar-benar tamat menyamar di sini. Langsung ketahuan, Jenderal. Lihat, kalian mati. Tuan Gubernur. Gubernur perbatasan punya berita penting. Tuan penguasa. Tuan penguasa, saya Xu Qiang, penjaga gerbang utara. Hormat, Jenderal. Jenderal, Anda datang tepat waktu. Saya urusan penting. Bicara. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak menyuruhmu menyambut Jenderal Agung. Sudah sampai Jenderal Agung. Iring-iringan Jenderal Agung belum tiba. Tapi saya menangkap sekelompok bandit yang berani menyamar jadi Jenderal Agung dari utara. Menyamar jadi Jenderal Agung? Siapa yang berani begitu? Dia, kakek abu-abu itu. Dia dari perguruan bela diri jatuh di Kabupaten Selatan. Pemabuk tua suruhan. Dia bertopeng, mereka satu kelompok. Dia memang benar mengaku jadi pengawal keluarga kerajaan. Mereka kerjasama buat tipu-tipu. Omongan sesat. Beiji sudah tahu? Mereka bohong. Mereka memukulku. Lihat! Ini jelas melawan hukum dengan kekerasan.
sudah pasti makin berat hukumannya. Mereka bisa jadi utusan utara. Mata-mata yang dikirim ingin menyamar jadi jenderal dan masuk ke Cindipuan. Berniat jahat. Benar, Jenderal. Orang tua itu sudah kita tes. Ternyata nggak bisa bela diri. Yang perempuan memang lumayan, tapi jelas gak resmi. Yang pakai topeng itu pura-pura mistis. Bukan orang baik. Jenderal, Anda akan memeriksa para pemberontak ini sendiri? Penjaga gerbang utara Jauh Kincang melapor kepada komandan. Kehadiran komandan tiba sesuai perintah rahasia Kaisar. Maaf, tidak menyambut. Mohon maaf. Jenderal Zhao, tak perlu formal. Datang perintah, tugas saya. Jenderal Agung ada di sini. Jenderal Agung! Jangan tertipu mereka! Mereka itu satu geng. Coba pikir, pengawal Kaisar statusnya tinggi banget. Mana mungkin bersama tukang sapu dan pecandu alkohol? Tidak. Saya berani jamin dengan nyawa. Ini pasti bukan Jenderal Agung Negara. Jenderal Agung Negara itu posisinya tinggi. Mana bisa sederhana begini? Benar, mereka pasti berkomplot menipumu. Bahkan gak punya tenda mendekati kota kita. Kau yang kesana kesini, ini gak masuk akal. Kurang ajar. Sebenarnya, aku akan jadi wakil komandan penjaga dekat Empire selama 3 tahun. Penjaga Empire. Tidak salah mengenali kata tempuru. Ngomong, rawur, sini, memfitnah. Jenderal penjaga Empire. Jenderal, berangkat ringan, sederhana. Rahasia dulu. Karena keamanan rahasia. Kamu bodoh sekali. Bukan cuma nggak paham. Mengandalkan kekuasaan kecil, ngatain jenderal besar, dan main fisik. Bahkan berusaha menjebak dan menangkap siapa yang berani. Jenderal besar. Saya mohon. Saya nggak lihat dengan baik. Dia tahu posisi jenderal. Ya, dia. Semuanya salah saya. Saya nggak berani lagi. Saya mohon. Saya rela kerja apa saja. Maafkan saya. Saya nggak mau mati. Kamu bilang patahin tangan kaki saya. Tidak. Kapten Kesetiaan Xu Qiang, masa jabatan menindas rakyat, merebut wanita, gelapkan uang, sekongkol preman, paksa-paksa. Hari ini dia menghina jenderal penjaga negara dan berperilaku tak pantas. Menurut hukum harus dihukum mati, harta disita, keluarga dibuang. Benar-benar binatang. Pejabat ini berani bertindak sewenang-wenang. Pengawal, tangkap Xiu Qiang dan semua kaki tangannya. Masukkan ke penjara maut. Jaga ketat. Periksa semua kejahatan. Hukum komplotannya. Nyonya, ampuni saya. Saya tidak bersalah, Nyonya. Bersalah. Prajurit, jauh. Menghadap jenderal penjaga negara. Maaf terlambat menyambut. Sampai jenderal dipermalukan. Saya gagal atau bawahan. Pantas hukuman berat. Mohon jenderal memberikan hukuman. Jenderal, silakan bangun. Yang tidak tahu tidak bersalah. Mohon jenderal masuk kota bersama saya. Sudah disiapkan jamuan penyambutan dan tempat istirahat. Kalau begitu, terima kasih, Jenderal Zhao. Silakan. Yifeng, serahkan nyawamu. Mau cari mati? Bawa Yinfang ke bagian terdalam gedung. Pasang 3 borgol. Jangan mendekat tanpa izin. Jangan biarkan dia mati. Urusan selesai. Diputuskan nanti. Baik. Yifeng, kamu gak bakal mati enak. Guru, cepat siapkan ruangan bersih. Lalu carikan tabib terbaik di kota. Harus cepat. Mengerti. Laksanakan perintah jenderal. Siaga seluruh kota. Perketat patroli. Jenderal Agung, racun nona ini. Racikan rahasia sihir utara. Sangat mematikan.
kena darah, pergi, serang jantung. Sekarang racunnya sudah menyebar ke jantung dan paru-paru. Obat biasa benar-benar tidak bisa menyelamatkan. Yakin? Tidak ada cara sama sekali? Kecuali ada seseorang yang bisa menggunakan energi murni. Memaksa energi masuk ke dalam tubuhnya. Keluar racun. Sedikit demi sedikit dari jantungnya. Tapi orang yang membantu harus punya tenaga dalam minimal tingkat 1. Harus mengendalikan energi halus. Harus sampai tingkat sangat mahir. Cara ini harus 2 orang berhadapan. Energi mengalir lancar. Hasil maksimal. Keluar. Jaga pintu. Tanpa izin saya, siapapun tidak boleh masuk. Aku akan berjaga di luar. Energi panas dari tungku berhenti, tak lindungi jantung, buang racun jahatnya. Jangan bergerak, racun berbesi, energi tidak boleh putus. Betapa familiar. Bau yang bikin kangen. Baunya makin dekat dan menggeledah. Oh, guru ibu, Anda teliti. Kemampuanmu cukup untuk situasi biasa? Jaga wanita di sini? Ya, tenang saja. Mau kemana? Sebentar lagi, aku akan pergi ke kota Abu untuk lihat situasi. Kota Abu beda dengan tempat lain. Kamu... Tenang saja, aku pasti pulang dengan selamat. Hati-hati. Cepat lari! Paman, di depan ada apa? Wijingi, klan iblis, datang lagi! Menculik gadis muda, jangan ke sana! Mati sia-sia! Hayam Pia, lihat kan? Inilah akibat melawan. Kalian orang taksir rendahan, cuma pantas jadi anjing dan mainan kami. Kucing liar kecil, cakar kamu cukup tajam. Karena nggak nurut, jadi aku hukum kamu di depan teman-teman. Biar mereka lihat juga apa akibat nggak nurut. Tolong! Tolong! Minta tolong.
Wah, datang lagi yang nggak takut mati. Kamu nggak lihat akibat melawan? So, jadi pahlawan harus tahu diri dulu. Lepaskan dia. Lepaskan dia! Kamu siapa? Seberani. Tahu aku siapa? Dia nggak peduli siapa kamu. Lepaskan dia. Nggak peduli siapa aku. Aku kasih tahu ya. Aku Songshan Yilang dari Sui Langgang, kota Weijin. Aku yang berkuasa. Mau main sama wanita mana aja, mau bunuh siapa aja. Bilang aja, pasti bikin kamu ketakutan. Kakak gue itu orang dari istana Yuming. Tangan kanan terpercaya Lord Chilia. Nyinggung gue. Sama aja nyinggung kakak gue. Nyinggung kakak gue berarti juga nyinggung Lord Bozun Chilia. Pokoknya, cari masalah sama seluruh istana Yuming. Gimana? Takut? Sujud dan ketok kepala 100 kali di depan gue. Jilat, sepatu gue bersih. Mungkin gue bisa mikirin buat kamu mati utuh. Kalau tidak, gue bakal bikin kamu lihat sendiri. Cewek ini bakal nangis kesakitan di bawah gue. Hahaha, biar kamu sempat lihat tontonan. Hahaha. Dasar! Lihat! Ini akibatnya kalau ikut campur! Puas dulu! Habis itu gue bakal potong benda. Nggak tahu diri ini depan lo. Kasih makan anjing! Hahaha. Ya. Gue bilang berhenti. Nggak denger ya? Lepasin gue! Tidak! Ngapain bengong semua? Bunuh dia sekarang juga buat gue. Jangan sampai dia lolos dari sini. Bareng-bareng, habisin dia. Jangan dekati aku. Hari ini kamu gak bakal lepas dari aku. Anjing bodoh yang gak tahu diri. Kamu pasti mati. Lihat kan? Kakak datang. Tuan Boyun Istana Yuming. Tunggu. Aku sendiri bakal mulitin kamu. Cabut uratmu. Lalu potong dagingmu satu persatu. Dan si bocah nakal ini. Aku bakal bikin dia hancur di depan mata kamu. Pendekar rentakan. Lihat, inilah akibatnya. Menantang aku. Kak. Ini pendekar hina yang mukul aku. Cepat, bunuh dia. Penggal seribu. Kurangnya kamu. Saya dari Istana Yuming, Moyun. Boleh tahu nama Anda? Gefang. Tidak perlu dipikirkan. Saya cuma pembantu di dojo kecil di selatan. Orang biasa. Pembantu di dojo? Kalau kamu cuma orang biasa, kenapa lukai adikku? Hancurkan reputasi Blood Wolf Gang. Bagaimana menyelesaikannya? Jadi, kamu mau apa? Gampang. Ku potong jadi daging cincang. Diproses teknik rahasia Jepang, lalu ku kirim ke kampungku. Untuk makanan anjing-anjing peliharaanku, biar mereka juga merasakan rasa petarung taksia yang tak tahu diri. Haha. Dengar itu! Kamu tamat, Jefo. Kakakku akan potong kamu dan kasih ke anjing. Haha. Lucu banget. Mau mati ya? Sebenarnya kamu siapa?
Sudah aku bilang. Tuhan, tidak mau bicara ya? Sekarang saatnya kita bereskan urusanmu, Yevo. Tepung, rasanya Ruenggusan, meskipun tenaga dalammu kuat, terhirup atau terkena atau tulang lemas. Tenaga dalam rusak. Dalam 3 hari ke depan, kamu nggak bisa bergerak. Apalagi pakai tenaga dalam. Hayam pihak. Sekarang kamu tidak beda kayak orang lumpuh. Hah. Beneran udah nggak ada tenaga. Sialan. Kayak tadi. Orangnya gua serahin ke kamu, terserah mau diapain. Bukankah kamu suka jadi pahlawan yang menyelamatkan wanita? Kamu nggak pengen jadi pahlawan? Oh, wujudkan keinginanmu. Kalian berdua di sini. Tunjukkan adegan mesra di depan aku. Sekarang, cepat, langsung. Cepat! Kamu nunggu apa? Kamu mau lakukan sendiri? Atau aku harus bantu? Adik selalu punya sama yang unik. Tidak mau ya? Kalau gitu, aku lempar dia ke sarang pengemis di barat kota. Biar para pengemis yang sudah lama nggak lihat perempuan itu urusin dia. Setelah puas main, aku akan telanjangin dia. Lalu gantung di gerbang pasar. Potong sampai mati. Ini terakhir kalinya aku tanya. Kamu mau lakukan atau enggak? 3. Benar juga. Ha. Ha. Mau ngapain? Lanjut. Dibilang baik, malah pilih dihukum. Kamu pikir aku maaf? Gue bilang. Lanjut. Kamu siapa sih? Ja. Sudah mau mati. Masih ngotot. Orang sia yang hina dan tercela. Berikanlah nyawamu dan pergi mati seketika. Kau sudah layak hidup di dunia ini. Karena keberadaanmu hanyalah bencana bagi semua orang di sekitar. Kau adalah makhluk yang tidak berarti. Yang hanya membawa penderitaan dan kerusakan dimanapun kau pergi. Semua gue. Orangku, kamu berani sentuh juga. Sebenarnya, siapa kamu? Aku Moyun dari Istana Yuming. Datang atas perintah Demon Lord Kailiang. Kamu berani luka adikku? Lawan Istana Yuming. Demon Lord nggak ampuni. Istana Yuming? Moyun? Kamu itu siapa? Kamu cuma anjing Jepang berguna dari Istana Yuming. Berani pakai namaku kemana-mana. Gaya-gayaan. Kamu gak bakal dapetin itu. Itu dia.
Kakak kian luo. 20 tahun gak ketemu. Kamu masih lulu. Kali ini, kamu sendiri yang datang. Gak bisa kabur. Hamba Moyul tidak tahu kalau Anda datang sendiri. Hamba pantas mati. Buta. Mohon pengampunan. Hamba pantas mati. Hamba pantas mati. Mohon, Tuan Moyuzun. Ampunilah hamba. Hamba tidak tahu itu Anda. Hamba bicara sembarangan. Hamba pantas mati. Tolong. Tolong. Biarkan hamba hidup. Jelek banget. Cuma 2. Anjing Yuming masih merasa diri seperti manusia. Mengatasnamakan Istana Yuming. Kerjanya cuma memalukan dan merusak suasana saya. Akhirnya, tenang. Kakak Siam, ikut aku pulang. Segalanya milikku. Bahkan aku sendiri. Juga milik. Kita beda jalan. Tidak bisa bekerja sama. Sudah tahu kamu pasti bakal bilang begitu. Makanya, aku sudah siapkan hadiah buat kamu. Mungkin kamu bakal ubah pikiran. Guru, murid. Gimana? Yanu, Jij. Sekarang kamu mau ikut aku pulang. Kalau kamu nggak setuju, aku nggak bisa jamin. Dua wanita cantik ini bisa hidup sampai besok pagi. Kamu tahu kan, di Istana Yomingku banyak yang gak punya belas kasihan. Bawa mereka pulang ke istana. "20 tahun sudah, Yanu, Jij. Biar aku lihat kamu baik-baik. Kamu masih sama. Tidak berubah sama sekali. Aduh. Tidak berubah, tapi bikin aku jatuh hati. Jadi, makin bikin aku deg-deg. Lepaskan aku! Lepas. Letakkan di mana? Di sini? Sebenarnya kamu mau apa? Jadi, sudah 20 tahun, kenapa kamu terus mengejar aku? Apa yang harus aku lakukan biar kamu lepaskan aku? Kalau aku bilang, aku mau tinggalkan sisi gelap dan ikut kalian. Ayo, cepat kerja. Aku mau. Mulai hari ini,
Kamu bebas. Tulang kakaknya lu keras banget, tapi bibirnya malah lembut. Kenapa jantungku berdebar kencang? Kamu naksir aku ya, kakaknya lu? Iya. Kok jantungku berdetak kencang? Apa kamu mulai suka sama aku? Kakak, ya lu. Sedih. Benar-benar mulut yang gak enak didengar. Tapi gak apa-apa. Kita masih punya banyak waktu. Kamu kena racun lemas. Jangan sok kuat. Istirahat aja di sini. Tenang. Tenang. Sebelum kamu pulih. Aku gak bakal maksa kamu ngapa-ngapain. Nurut ya. Istirahat yang baik. Sudah kubilang, aku akan menunggu kamu dengan penuh kesabaran. Tidak terburu-buru, sampai kamu benar-benar bersedia dan merasa siap sepenuh hati. Untuk itu, tanpa ada paksaan dari siapapun. Aduh, ini sungguh membuatku terkejut secara tiba-tiba. Aku tidak menyangka hal ini akan terjadi dengan cepat. Ayah. Ya lu, kakiku kesleo. Sakit banget. Bantu cekin dong. Mojun juga bisa keseleo ya? 3 hari nggak ketemu. Kakak Suan Luo kangen aku nggak? Jantungnya cepet banget. Emangnya tahan 3 hari. Akhirnya nggak bisa nahan lagi. Hampir lupa. 3 hari udah lewat. Kekuatan kakak Yanlo udah balik. Jadi, begitu. Kakak Yanlo suka yang kayak gini. Bilang aja dari awal, nggak nolak.
ini buruk. Keindahan yang bikin lupa segalanya. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia berani? Kamu siapa? Aku siapa? Ini di mana? Namamu Liuli. Kamu sepupuku. Dari jauh, beberapa hari lalu kamu jatuh dan kepalamu terbentur. Kehilangan ingatan. Kami sudah memanggil dokter untuk memeriksa. Kamu perlu istirahat total. Liuli. Sepupu. Iya. Kakak sepupu. Kamu istirahat dulu. Biar aku dan Wuner yang jaga. Nona Liuli. Kakak sepupu. Mereka siapa? Aku takut banget. Kalian taruh aja dulu. Biar aku yang urus. Mungkin baru bangun. Jadi masih nggak terbiasa. Mereka bukan orang jahat kok. Mereka datang buat jaga kamu. Aku mau makan.